Halo semua, gimana kabarnya? Masih semangat ya kuliah daringnya? Nah, kali ini saya akan mempresentasikan materi perkuliahan yang berjudul Fungsi dan Peran Guru dalam Bimbingan Konseling di Sekolah. Sebelum tahu fungsi dan peran guru apa aja, kita juga harus tahu apa itu bimbingan, apa itu konseling, apa itu bimbingan dan konseling. Nah, secara garis besar, secara teori, bimbingan yaitu pemberian bantuan kepada individu atau kelompok yang membutuhkan bantuan untuk membantu seseorang mengatasi masalah atau menggali potensi yang dimiliki. Nah, jadi intinya gini, kalau ada orang yang bermasalah, mempunyai masalah hidup, kita bisa bimbing. Bimbingan ini bisa dilakukan oleh siapa saja, bukan tenaga profesional, beda dengan konseling. Jadi membimbing seseorang yang dilakukan oleh siapa saja, dilakukan secara terus-menerus dan berulang. Itu bimbingan. Contohnya gini, seorang guru membimbing peserta didik agar membantu mengurangi masalah di kehidupan seperti dalam proses belajar mengajarnya, dia kesulitan, jadi dibimbing apa sih sulitnya, lalu menggali potensi dirinya, potensi peserta didik. Atau juga bisa seorang kepala sekolah membimbing guru-guru agar menjadi contoh ketika mengajar ke peserta didik itu harus seperti apa. Intinya ketika bimbingan ini dilakukan oleh siapa saja dan berkesinambungan secara terus-menerus untuk mengatasi masalah dalam kehidupan dan menggali potensi yang dibimbingnya, seperti itu. Lalu sementara konseling yaitu pemberian bantuan kepada klien oleh konselor, oleh si konseling ini secara tatap muka, face to face, secara langsung untuk memecahkan masalah kehidupannya dan memberikan solusi yang dilakukan oleh tenaga profesional, tenaga ahli. Jadi kalau konseling ini nggak bisa dilakukan oleh sembarang orang, harus orang yang ahli. Nah, kenapa sih kalau konseling itu harus dilakukan secara tatap muka? Agar si konseling ini, si konselor ini tahu kliennya dari ekspresi mukanya, bercerita masalah kehidupannya, masalah apa yang dihadapinya, tahu gerak-gerik ekspresi mimik mukanya. Jadi ini bohong atau tidak. Nggak bisa kalau konseling dilakukan secara online, secara lewat WhatsApp, lewat SMS, itu nggak bisa. Jadi harus bisa tatap muka. Minimal yang saya tahu kalau konseling itu dilakukan 6 kali pertemuan. Jadi agar hasilnya maksimal, minimal 6 kali pertemuan konseling dilakukan. Nah, sebelum kita masuk ke pengertian dari keduanya, bimbingan konseling, kita juga harus tahu bimbingan konseling itu bukan tempat orang-orang yang punya masalah agar dapat selesai masalahnya, bukan itu. Jadi image-nya sekarang udah berubah untuk menggali potensi apa yang dimiliki, menggali minat dan bakat, membantu menggali keterampilannya. Jadi wadah tempat mengembangkan potensi diri, bukan hanya membantu menyelesaikan masalah. Image-nya udah berubah kalau sekarang. Nah, secara teori, bimbingan konseling itu serangkaian pemberian bantuan kepada seorang klien oleh tenaga ahli konselor yang dilakukan secara terus-menerus, secara berulang dan sistematis, yang dilakukan oleh tenaga ahli, tenaga profesional dan tatap muka secara langsung. Itu dia bimbingan konseling. Jadi pemberian bantuan kepada klien yang dilakukan oleh tenaga ahli, konselor, yang dilakukannya itu secara tatap muka, face to face, secara langsung dan sistematis, berulang terus-menerus untuk menyelesaikan masalah hidupnya, untuk mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadi bukan cuma pemberian bantuan aja ketika di bimbingan konseling. Nah, untuk membantu perkembangan peserta didik, tujuan bimbingan konseling itu terdapat 4 aspek. 1. Aspek pribadi, kedua aspek sosial, ketiga aspek belajar, keempat aspek karir.
Nah, apa sih yang dimaksud keempat aspeknya itu, masing-masingnya apa aja? Nah, untuk aspek yang pertama, aspek pribadi, ini peserta didik dibantu diberikan bimbingan konseling agar memahami siapa dirinya, siapa jati dirinya, bagaimana sih kalau ke depannya, apa sih kelebihannya, apa kekurangannya. Itu tujuannya aspek pribadi, membantu perkembangan pribadi, mengenal jati dirinya, mengenali kelebihannya, mengenali kekurangannya dalam dirinya sendiri. Nah, yang kedua, aspek sosial. Di sini peserta didik atau klien dibantu dibimbing konseling untuk mengenal sosial, jadi mengenal lingkungan sosialnya, mengenali lingkungan sekitarnya. Jadi kan kalau hidup nggak harus sendiri, perlu bermasyarakat, perlu bersosialisasi. Nah, itu penting banget ketika kita dibantu, dibimbing perkembangannya, agar si klien, si peserta didik mengenali lingkungan sosialnya. Dan yang ketiga, aspek belajar. Nah, di sini fungsinya untuk perkembangan, apa sih yang membuat si peserta didik, si klien ini ketika belajarnya jadi semangat, jadi mood gitu, membantu menemukan cara belajar yang efektif, cara belajar yang baik, agar si peserta didik, si klien bisa menemukan kondisi terbaiknya dalam belajar. Sementara yang keempat itu aspek karir. Oke, kalau di sini karir membantu si peserta didik, membantu si klien untuk menemukan karirnya selanjutnya mau apa ke depannya setelah lulus. Jadi apakah mau kerja ataukah mau lanjut ke perguruan tinggi. Jadi dibantu. Jadi si peserta didik, si klien nggak bingung setelah lulus itu mau apa. Jadi diarahkan, kalau kalian mau kerja ya wadahnya ke sini, karirnya harus kerjanya ke sini, diarahkan. Kalau mau masuk perguruan tinggi, nanti diarahkan ikut SNMPTN, ikut SBMPTN, ikut ujian mandiri, intinya gitu. Oke, kita masuk ke poin fungsi guru dalam bimbingan konseling di sekolah. Dalam Undang-Undang Dasar Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 mengatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, serta cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, itu garis bawah ini Undang-Undang Dasar Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3. Sementara peranan guru dalam bimbingan konseling di sekolah itu ada 9. Nah, yang 9-nya, yang pertama sebagai informator, yang kedua sebagai organisator, yang ketiga sebagai motivator, yang keempat sebagai direktor, yang kelima sebagai inisiator, yang keenam sebagai transmitter, yang ketujuh sebagai fasilitator, yang kedelapan sebagai mediator, yang kesembilan sebagai evaluator. Jadi masing-masing peran itu nanti ada penjelasannya sendiri-sendiri. Nah, yang dimaksud dengan informator adalah guru diharapkan sebagai pelaksana cara belajar mengajar yang informatif. Jadi menginformasikan materinya tuh harus informatif, baik materi laboratorium, studi lapangan, sumber informasi kegiatan akademik, maupun yang lainnya, maupun pembelajaran umum lainnya. Jadi harus informatif sebagai penginformasi, informator. Yang kedua, guru sebagai peranan organisator, guru sebagai pengelola, pengorganisasi kegiatan akademik maupun non-akademik atau pembelajaran lainnya. Jadi organisator itu peranannya mengorganisasi, mengelola kegiatan. Yang ketiga, guru sebagai berperan sebagai motivator. Guru harus mampu merangsang, memotivasi peserta didik, memotivasi anak didiknya, memberikan dorongan untuk mendinamiskan potensi yang ada pada peserta didik agar terus berkembang.
Jadi dalam proses belajar mengajarnya dimotivasi si peserta didik agar terus berkembang dan menunjukkan potensinya. Harus memotivasi lah itu. Dan yang keempat, guru berperan sebagai direktur. Jadi guru harus dapat membimbing, mengarahkan kegiatan belajar mengajar si peserta didik dengan tujuannya yang benar nih, yang dicita-citakan harus seperti apa. Jadi mengarahkan, membimbing kegiatan belajar mengajar peserta didik untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan. Kayak direktur lah, mengarahkan kayak gitu. Yang kelima, guru sebagai inisiator. Guru sebagai pencetus ide, gagasan dalam proses belajar mengajar. Jadi kalau belajar mengajarnya kayaknya membosankan, dia juga harus bisa sebagai inisiator, jadi pencetus ide. Maunya gimana sih proses belajar mengajarnya, kayak gini aja yuk. Jadi pencetus ide, gagasan awal. Nah, guru sebagai inisiator. Jadi guru sebagai inisiator, pencetus gagasan, pencetus ide dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya, guru sebagai transmitter. Maksudnya di sini guru bertindak selaku penyebar kebijakan di sekolah kepada peserta didik dalam proses belajar mengajar. Nah, jadi guru di sini sebagai penyebar kebijakan, pemberi informasi kebijakan dalam pendidikan dan pengetahuan ke peserta didik, ke siswanya. Selanjutnya, guru berperan sebagai fasilitator. Apaan sih maksudnya? Guru yang akan memberikan fasilitas atau kemudahan dalam proses belajar mengajar kepada peserta didik. Intinya gini, guru itu ngasih fasilitas ke peserta didik. Maunya gimana agar proses belajar mengajarnya mudah? Intinya fasilitas, harus bisa memfasilitasi peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang selanjutnya, guru berperan sebagai mediator. Guru sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Nah, kalau ada yang berkelahi atau berkonflik di sekolah antar peserta didik, guru itu harus bisa sebagai mediator, penengah. Jadi nggak boleh berpihak pada satu pihak, harus bisa jadi penengah, mediator, memediasi peserta didik. Dan yang terakhir, guru sebagai evaluator. Fungsinya, berperannya, guru mempunyai otoritas untuk menilai prestasi anak didik, prestasi peserta didik dalam bidang akademik maupun tingkah laku peserta didik tersebut, sehingga dapat menentukan bagaimana anak didiknya berhasil atau tidak ke depannya. Intinya gini, evaluator memberikan evaluasi penilaian kepada peserta didik secara akademik maupun non-akademik dan menilai apakah si peserta didik ini bisa berhasil atau tidak setelahnya. Mengevaluasi. Sekian video pembelajaran dari saya tentang fungsi dan peran guru dalam bimbingan konseling di sekolah. Sebelum tahu fungsi dan perannya, kita juga harus tahu bimbingan konseling itu apa.